Halo, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang teori desain grafis. Dari segi bahasa, desain artinya menciptakan sesuatu namun melalui metode yang sudah tersistematika, melalui tahapan-tahapan, melalui cara-cara. Sedangkan grafis di sini adalah gambar, tetapi bukan gambar hasil coretan, tetapi gambar sebuah media visual yang mana di dalamnya ada unsur-unsur penyusunnya, termasuk ada foto, ada ilustrasi, ada teks, ada tabel, dan lain sebagainya. Desain grafis adalah bidang ilmu yang sangat unik dan masih sangat berkembang sampai sekarang. Kenapa? Karena di dalamnya banyak sekali disiplin ilmu yang saling berkaitan. Di antaranya adalah estetika, teknologi, ekonomi, dan komunikasi. Sehingga sampai saat ini secara definisi, secara konsep belum bisa dipastikan desain grafis itu apa. Tetapi desain grafis sudah bisa diaplikasikan ke dalam berbagai bidang. Estetika dalam desain grafis muncul di dalam sebuah sense of art. Maksudnya bagaimana? Begini, karya desain grafis, misalnya poster, apabila terpampang di tempat umum di mana masyarakat bisa menikmati, poster tersebut tersusun banyak sekali. Ada poster ini, poster ini, poster ini, poster ini. Nah, nilai estetika dibutuhkan untuk apa? Untuk menambah value, untuk menambah nilai dari poster tersebut. Dari segi apa? Dari segi keindahan. Sehingga dia bisa lebih menarik perhatian dari poster-poster yang lain. Oleh karena itu, estetika diperlukan di dalam desain grafis. Yang kedua adalah teknologi. Teknologi dalam desain grafis berada di dalam dua sisi. Pertama, sisi input. Maksudnya bagaimana? Maksudnya seperti ini. Desain grafis untuk menciptakan membutuhkan sebuah alat, membutuhkan sebuah platform. Nah, alat teknologi itu kita gunakan untuk menciptakan desain grafis, karya desain grafis. Alat tersebut apa? Ya, alat tersebut bisa beraneka ragam. Apabila beberapa tahun yang lalu untuk menciptakan sebuah karya desain grafis, kita membutuhkan alat yang sangat rumit, seperangkat komputer, program yang sangat mahal, ada Adobe Photoshop, ada Corel Draw, Adobe Illustrator, freehand mungkin zaman dulu. Nah, sekarang berkembang. Sekarang teknologi untuk menciptakan desain grafis bahkan lebih sederhana, lebih simple, bahkan bisa dikatakan gratis. Kita menggunakan smartphone aja, pakai aplikasi Canva, Photogrid, kemudian bahkan fitur-fitur yang ada di IG Stories kita bisa menciptakan sebuah karya desain grafis yang menarik. Dan sisi yang kedua adalah sisi output. Sisi output di sini adalah teknologi sebagai tempat publikasi dari desain grafis. Beberapa tahun yang lalu, teknologi masih belum berkembang. Teknologi digital, semuanya masih teknologi cetak. Sehingga karya desain grafis lebih terfokus pada media cetak. Poster, koran, majalah. Sekarang berubah. Teknologi digital sudah menguasai segala aspek kehidupan. Sehingga karya desain grafis ditempatkan di media digital juga. Di feed IG, stories, status WA, postingan Facebook, dan lain sebagainya. Jadi antara teknologi yang digunakan dan teknologi tempat dia akan dipublikasikan juga harus saling berkesinambungan. Yang ketiga adalah ilmu ekonomi. Kenapa ilmu ekonomi bisa masuk ke dalam desain grafis? Karena desain grafis erat hubungannya mengetahui banyak orang, mengetahui khalayak, bagaimana karakteristik khalayak. Desain grafis tidak seperti seni, di mana kita menciptakan sebuah karya hanya berdasarkan mood semata, hanya berdasarkan ekspresi semata. Tidak. Desain grafis membutuhkan sebuah tujuan, membutuhkan sebuah latar belakang. Latar belakangnya untuk apa nih desain grafis nih? Nah, kemudian kita harus mengenal nih karakteristik audiensnya bagaimana ini. Nah, sehingga bisa tercipta sebuah karya desain grafis yang efektif, terutama di bidang
ekonomi. Apa itu? Promosi. Promosi dan marketing. Itu sangat berpengaruh, ya. Sedangkan yang terakhir adalah komunikasi. Sama seperti di ekonomi. Desain grafis membutuhkan latar belakang, ada tujuan, ada target audiens. Nah, strategi bagaimanakah menyusunnya? Nah, itulah yang membedakan desain grafis dengan seni. Kalau seni, kita tinggal coret-coret aja berdasarkan ekspresi kita. Kalau desain grafis nggak bisa. Ilmu komunikasi dipakai di sini. Pesannya apa? Strateginya bagaimana? Nah, nanti tampilan visualnya bagaimana? Untuk siapa ini desain grafis? Nah, seperti itulah, ya. Jadi desain grafis bisa dikatakan ilmu yang sangat kompleks. Bahkan kedepannya mungkin bisa sampai berhubungan dengan berbagai banyak disiplin ilmu. Nah, sekarang untuk memahami desain grafis secara mendetail, mari kita oprek. Mari kita pelajari secara hal demi hal desain grafis itu seperti apa. Yang pertama adalah karyanya sendiri. Desain grafis ada dua. Yang pertama adalah karya di media cetak, dan yang kedua adalah karya di media digital. Di media cetak mungkin kalian sudah paham, poster, majalah, koran, dan lain sebagainya. Di media digital ada banyak sekali yang berkembang sekarang. Mulai dari feed Instagram, stories Instagram, status WA, kemudian video di YouTube, dan lain sebagainya. Namun, ingat yang namanya karya desain grafis adalah yang ada metodenya. Kalian lihat, dia ada tujuannya nggak dia menciptakan seperti itu? Ya, ada latar belakangnya nggak? Ada pesan yang ingin disampaikan nggak di dalam karya itu? Itulah yang dinamakan dengan karya desain grafis. Yang kedua adalah visualisasi desain grafis. Apapun karya desain grafis tersebut di berbagai media selalu terdiri dari beberapa item berikut. Yang pertama adalah judul. Pasti ada judulnya. Yang kedua adalah subjudul atau judul pendamping. Kemudian ada copy. Copy itu adalah narasinya. Kemudian ada ilustrasi. Bisa ilustrasi tangan, ilustrasi digital, atau ilustrasi foto. Kemudian ada background. Kemudian ada ruang, ya, ada ruang kosong. Kemudian bisa ada tabel mungkin untuk tambahan dan lain sebagainya. Itulah tadi visualisasi dari sebuah desain grafis. Ini contohnya, contoh sebuah majalah, ada titel, ya, ada titel terletak di sini, ada subtitle, ada background, dan juga ada ilustrasi. Ini juga sama, halaman kedua ada ilustrasi. Nah, ini ada copy, ya, copy berbentuk paragraf. Kemudian juga ada ruang. Ruang kosong termasuk elemen dalam desain grafis. Jadi tidak harus menciptakan karya desain grafis itu penuh di dalam sebuah media, harus penuh dengan berbagai elemen visual, tidak. Ruang kosong pun itu termasuk elemen visual desain grafis. Setelah kita tadi membicarakan tentang hasil karya desain grafis, kemudian media, dan juga visualisasi desain grafis, sekarang kita berbicara tentang bagaimana desain grafis tersebut bisa diterima oleh masyarakat. Ya, ada 4 hal yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah demografi. Demografi ini adalah status kependudukan seorang audiens, yaitu jenis kelamin, tingkat, umur, ras, dan agama. Untuk membuat karya desain grafis, kita harus memperhitungkan karya ini untuk siapa, umurnya berapa, jenis kelaminnya apa, cewek atau cowok, begitu. Nah, ini contohnya, ya. Apakah desain cover seperti ini sesuai untuk seorang kakek-kakek? Nah, sesuai apa tidak? Pasti tidak. Kenapa? Karena beda segmen, yang ini untuk remaja, sedangkan segmennya untuk seorang kakek-kakek. Pasti tidak cocok, ya. Kemudian geografis. Geografis ini berkaitan dengan sebaran penduduk dan lokasi di mana audiens itu menetap. Nah, misal kamu bikin sebuah iklan kafe mahal, kopi yang sangat mahal, yang kekinian, tapi kamu menempatkan bannernya tadi berada di pedesaan. Masa tidak? Ya tidak. Orang di desa
di desa biasanya mencari ketenangan, tidak mencari hiruk-pikuk yang metropolis. Nah, ini tidak sinkron. Nah, kalau misalnya kamu bikin iklan untuk kopi yang kekinian, ya taruh aja di perkotaan ya. Kalau di pedesaan misalnya iklan pupuk, iklan bibit tanaman dan lain sebagainya, seperti itu. Kenapa? Kita harus sinkron, kita harus mengerti di mana desain grafis itu nanti akan ditempatkan. Nah, setelah kita membuat karya desain grafis berdasarkan demografis, berdasarkan umur, berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, kemudian geografis, nah sekarang psikografis, lifestyle, gaya hidupnya bagaimana. Kita nggak mungkin menciptakan sebuah karya desain grafis, contoh, iklan sebuah mobil mewah, tetapi kita menempatkannya di sebuah masyarakat untuk audiens yang hidupnya sederhana, bahkan tidak mampu untuk membeli sebuah mobil apapun, bahkan mobil yang sederhana apapun dia nggak bisa. Efektif nggak? Tidak. Nah, kalau kita menciptakan sebuah iklan tentang mobil mewah, maka kita harus menempatkannya di audiens yang bisa menjangkau dari produk tersebut. Yang keempat adalah behavioris, berkaitan dengan kebiasaan audiens dalam perilaku ke masyarakat di lingkungannya. Behavioris ini adalah kebiasaan, jadi kamu juga harus ngerti target marketmu nanti itu bagaimana kebiasaannya. Kalau dia suka membaca, maka kita menempatkan narasi yang banyak pun nggak masalah. Tapi kalau target market kita tidak suka membaca, maka kita cukup memberi gambar-gambar yang jelas, ilustrasi-ilustrasi yang jelas. Masyarakat kita adalah masyarakat yang terburu-buru misal. Sama, kita nggak bisa memberikan informasi yang sangat detail, tidak bisa. Bagaimana ya kita informasinya yang pendek-pendek aja, tetapi nanti secara bertahap sehingga bisa diterima dengan efektif.